berawal dari anggreknya itu gini teman, karena apa daunnya tidak ada. Terus lama-lama kan busuk batang, iya, busuk batang, istilahnya gabuk. Kalau orang Jawa bilangnya gabuk. Itu juga terkena jamur, jadinya padinya itu tidak mau berisi. Kalau padi seperti itu tidak beresiko bunga ya Mas ya? ya malah bagus Mas. Malah bagus. Ini tidak berpengaruh ke bunga seperti kita kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku anggrek dimanapun Anda berada. Semoga untuk sahabat anggrek selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan dalam segala hal yang menjadi niat dan hajat untuk sahabat anggrek semuanya. Amin. Oke ya sahabat anggrek, di saat musim hujan juga pasti akan membawa berbagai penyakit maupun hama yang bisa sewaktu-waktu menyerang anggrek kita. Salah satunya seperti ini. Nah, ini yang dimaksud yaitu tiba-tiba nih daun anggrek seperti terjadi apa ya, bentol-bentol, apa bentol-bentol Mas ini? Bercak-bercak. Oh, bercak-bercak itu, bercak berair. Nah, awalnya seperti ini, kuning-kuning ini. Sebenarnya itu bercak itu ada dua Mas. Ya. Biasanya bercak kering dan bercak basah. Oh, bercak kering dan bercak basah Mas. Kalau bercak basah itu biasanya kan memakai fungisida yang kontak langsung. Oh, langsung ya. Contohnya saja seperti yang mudah dijumpai di pasaran itu kan biasanya pakai antrakol, detan gitu, terus kocit 44 gitu toh. Itu untuk bercak yang basah. Terus biasanya ada yang tanya untuk bercak yang kuning. Bercak yang kuning ini kan terjadi antara beberapa hal biasanya. Satu, karena itu biasanya serangan hama seperti spider mite gitu toh Mas. Kemarin sudah saya jelaskan penanganannya seperti apa untuk yang terkena spider mite itu, yang di sininya bawah belakangnya daun ini ada hewannya warnanya pink-pink kayak istilah orang Jawanya tengu. Ya, kayak tengu gitu, pink-pink gitu. Itu nanti juga membuat bercak daun seperti ini. Ya. Jadi kita harus lihat dulu apa penyakitnya gitu. Terus bila terjadi yang bercak daun seperti ini, ini sebenarnya kan menyebabkan daun itu sendiri rontok. Ya betul Mas. Gitu ya. Menyebabkan daun sendiri itu rontok. Dan kerontokan daun itu memengaruhi Thomas. Iya. Memengaruhi proses fotosintesis tanaman itu sendiri. Dan jadinya tanaman itu kan gundul. Iya. Biasanya kebanyakan tanaman-tanaman itu kan gundul. Nah, Mas itu sudah saya fungisida kok tetap gundul lah. Kali ini kan kita cara menangannya. Tapi bukan berarti ini yang sudah bercak gini terus sembuh loh ya. Enggak, tetap ya Mas ya. Tetap seperti ini, tetap bercak seperti kuning seperti ini. Nanti rontok, cuma nanti bercaknya ini berhenti Mas. Oh gitu. Tidak menular ke daun yang baru. Daun yang baru atau sebelahnya gitu ya. Sebelahnya tidak. Tidak menular gitu. Asalkan diobati. Kalau bekasnya seperti ini, dia itu tidak bisa sembuh Mas, bisanya rontok gitu ya. Iya. Terus tapi yang lainnya tunasnya baru. Tapi kalau rajin kasih obatnya sebelum terjadi bercak seperti ini ya, sebelum terjadi bercak kuning seperti ini ya. Iya. Kalau rajin kasih itu nggak bakal terjadi Mas. Kalau berarti rajin, antisipasi Mas ya, pencegahan. Ya sebelumnya itu dicegah. Nah itu juga pakai fungisida Mas. Tapi pakai fungisidanya biasanya yang sistemik. Oh gitu. Adapun pengen lebih bagus lagi kalau ditambah bakterisida atau beli yang fungisida mengandung bakterisida itu ada gitu ya. Merek tertentu bisa mungkin disebutkan Mas? Untuk bakterisidanya biasanya saya pakai Agrip gitu ya. Agrip? Biasanya pakai Agrip. Ini kebetulan yang Agrip itu habis Mas. Oh berarti nanti ini cuma pakai fungisida ya? Fungisida ya. Fungisida itu untuk menangani. Jadi fungisida itu bedanya jangan yang sistemik dan kontak langsung itu ya Mas. Istilah kalau orang sakit itu gini Mas. Kalau yang kontak langsung itu kayak salep yang dioleskan dari luar gitu ya. Mengobati dari luar. Nah, kalau yang sistemik itu dia mengobati dari dalam gitu ya Mas gitu. Ya. Berarti perlahan ya, sistemik itu perlahan. Perlahan ya. Itu loh Mas, kayak pernah herbisida yang obat rumput ya pernah kan ada yang sistemik dan ada yang kontak langsung yang sistemik itu yang merek Roundup, yang kontak langsung kan yang Gramason. Beda kan? Beda hasilnya Mas. Kalau yang
kontak langsung itu kan terbakar. Langsung terbakar sampai ke akar-akarnya lah. Sekali semprot nanti kepanasan sedikit langsung terbakar. Terlihat jelas. Kalau yang sistemik itu kan dia itu perlahan toh Mas. Iya. Perlahan tapi dia akan merata gitu kan. Sampai ke akar. Ya kalau sistemik itu kan dia prosesnya itu kan 1 minggu ya Mas. Itu kalau yang obat rumput itu loh ya yang buat membunuh rumput itu. Nah kalau yang kontak langsung itu langsung 1 hari saja sudah kelihatan gitu toh. Nah itu bedanya yang sistemik dan kontak langsung, jadi ada plus minusnya lah gitu ya. Itu sebagai pencontohan saja yang mudah dimengerti dan di sekitar kita itu sering kita lakukan lah, tapi pemahaman sistemik dan kontak langsung. Ya, dan untuk merek tersebut mudah didapat. Banyak beredar di pasaran. Sebenarnya itu merek-merek lain ada Mas, tapi kan yang mudah di pasaran cuma itu gitu. Yang lebih bagus gitu, tanya fungisida yang sistemik gitu sebenarnya itu banyak Mas. Ada produknya apa gitu yang bagus banyak. Cuma di pasaran itu biasanya yang banyak ya yang itu gitu loh. Ya. Terus gini, mungkin yang paling umum itu biasanya banyak petani yang menggunakan Mas ya. Jadi kalau cuma sedikit, istilah koleksinya sedikit, kan tidak harus beli, minta saja bisa. Ya beli Thomas yang kecil aja. Masa beli anggrek bisa ya. Ya siapa tahu. Loh kalau keluarganya ada yang petani Mas, siapa tahu ada sisa-sisa obat sedikit kan tidak banyak kan kita untuk mengaplikasikannya. Betul. Dan mereknya apa? Sekarang gitu langsung. Ya, aku kan sekarang ini sebenarnya saya tidak di endorse sama Skor. Enggak apa-apa, kita akan sharing Mas ya. Ini mereknya saya ini biasanya kalau yang fungisida sistemik itu pakai merek Skor. Skore. Sebenarnya ada merek-merek lain yang bagus, yang apa. Ini sedang-sedang saja menurut saya ya. Sebenarnya ada yang bagus hari ini. Fungisida sistemik berwarna apa ini? Nanti warnanya putih Mas ini kalau dicampur dengan air. Ini warnanya putih, terus ini kan pengaplikasiannya Mas. Ini pengaplikasiannya itu 1 liter itu per 1 mili. Berarti kita kan 1 tutup ini ada 10 mili. Oh gitu 1 tutupnya. 1 tutup ini ada 10 mili. Gitu ya. Dan karena ini sistemik, jangan lupa dikasih perekat yang lebih bagus, lebih maksimal. Kecuali kalau di tempatnya itu tidak terkena hujan gitu ya. Tempatnya ada kan yang tidak terkena hujan. Ya. Terus kadang itu yang kalau kena hujan sekarang apalagi musim penghujan. Nah, sekarang kan musim penghujan itu perekat ya memang dibutuhkan Mas. Tidak harus mahal. Kadang ada yang bilang gini, perekat itu pakai sunlight bisa. Sebenarnya itu kalau di lingkungan sekitar kita itu pakai sunlight itu bisa Mas. Tapi kurang maksimal. Wong namanya saja bukan perekat Mas. Bukan perekat orang-orang itu kan biasanya kan cuma apa gitu ya. Kan kalau santai kan terlihat lengket-lengket gitu hasilnya kan mungkin ya dikira perekat gitu ya, terus pakai perekat itu sebenarnya itu orang-orang itu katanya bisa ya, tapi ya nggak tahu lah. Yang beli aja dia ada kok, yang kecil ada kok perekat itu. Perekat murah lah Mas. Iya, beli di pertanian gitu bilang perekat gitu, perekat apa perekat pupuk, perekat gitu sama aja. Jadi kalau musim hujan itu kita semprot pakai fungisida yang sistemik dan fungisida yang kontak. Ini sendiri-sendiri ya, jangan dicampur. Sebenarnya dicampur boleh saja ya Mas ya. Tapi ini aku mau mengaplikasiannya sendiri saja. Sendiri biar maksimal gitu ya. Ini yang saya obati ini malah yang tidak terkena. Oh gitu. Supaya menangani jangan terkena. Gitu loh. Antisipasi Mas ya. Ini contoh yang terkena. Kan jadi tidak indah Mas. Nanti ujung-ujungnya berundul Mas. Berundul, tinggal batangnya doang ya. Tinggal batangnya. Nah, kebanyakan itu kok gini kan kadang-kadang. Punyaku kok daunnya kok enggak ada daunnya, tinggal batang, biasanya ada tunas baru gitu. Itu gejalanya ya seperti itu, daunnya kuning-kuning seperti ini. Nah, pencegahannya seperti ini ya minimal lah. Minimal itu 1 bulan sekali gitu loh Mas. 1 bulan sekali. Kalau musim penghujan gini ya kadang-kadang ya 2 minggu 1 kali gitu Mas. Yang selainnya kan kalau musim hujannya itu terlalu intensitas hujannya itu terlalu sering ya. Kayak kadang-kadang kan hampir tiap hari hujan toh Mas. Itu pakai fungisida yang antrakol atau merek apalah
banyak kan merek fungisida itu. Ya pakai itu untuk pencegahan itulah kadang-kadang fungsinya. Saya itu kalau yang di luar itu kadang-kadang itu tak kasih ya. Kadang-kadang itu seminggu, kadang yang 2 kali. Kalau musim hujan lagi full-fullnya kan itu. Tiap hari itu hujan itu. Itulah untuk biar mulus-mulus lah. Itu pakai fungisida yang biasa. Kalau yang biasa itu kan fungisidanya murah toh Mas itu. Itu murah, beli cuma 1 kilo berapa gitu toh. Kalau yang ini kan sedikit agak mahal. Kenapa kok agak mahal? Nah ini 80 mili saja. Ini sekitar 50 ribuan. Bisa segitu yuk. Segini ini sekitar 50 ribuan. Ini untuk sistemik yang dari dalam. Jadi istilahnya kalau orang sakit itu diobatin dari luar dan juga dari dalam. Dan macam-macam jamur itu banyak jenisnya Mas. Ada yang bercak kering, bercak basah, macam-macam. Jadi penyebabnya jamur pun itu jamurnya macam-macam. Jadi sebelum terjangkit lebih baik diantisipasi. Diantisipasi dulu supaya nantinya jadinya seperti ini Mas. Dari bawah sampai ke atas daunnya utuh-utuh seperti ini. Oke, ini ya. Contohnya. Tadi lebih baik mencegah sebelum terjadi gitu loh ya. Mantap. Ini banyak kok. Semuanya sepik-sepik. Itu bunganya. Semuanya itu sepik-sepik. Oke. Terus apa Mas di takarannya untuk? Takarannya kan ini satu tutup gini ini 10 mili ya Mas. Ya. 10 mili. Nah, takarannya seperti ini. Kalau apa nanti bingung untuk takaran ya, beli itu loh Mas, aja suntik apa ya? Pakai suntik itu. Suntikan itu ya, itu kan ada garis-garisnya. Itu kan enak, itu murah. Kan itu kan tuh Mas. Itu kan pakai orang-orang itu kalau anggreknya nggak terlalu banyak gitu kan biasanya 2 liter, 5 liter kan cukup teman. Iya. Itu 1 liternya 1 mili. Nanti disemprot pakai ini. Lebih baik mencegah lah. Sayang kalau anggreknya mahal-mahal, daunnya tidak mulus, tidak kinclong gitu toh. Iya. Sudah ditunggu lama-lama, sudah terlihat apa? Sepik muncul, daunnya mulai menguning terus rontok-rontok. Akhirnya apa? Belapnya kempes, mengkirut, kuning, terus blenyek, mati. Malah gitu. Kadang-kadang itu ada yang berawal dari anggreknya itu gini teman, karena daunnya tidak ada. Terus lama-lama kan busuk. Busuk batang terus mati. Lah kenapa? Soalnya kan dia itu memasak makanannya kan di daun Mas. Dari mana? Nyedotnya dari akar, terus ke daun, dimasak di daun, terus disebar. Kalau tidak ada daunnya yo, kalau tidak bertunas ya mau kemana lagi kalau tidak? Nunggu tunas barunya. Kelamaan. Kalau daun itu sering rontok, itu memang pertumbuhan ya lebih lama lagi. Ini ya. Kalau set 1 tangki ini kan ada 15 atau 16 liter ya Mas. Iya. Nah, karena ini kan seharusnya kan kalau 1 seliternya itu 1 mili, ini kita kasih daripada apa tuh nimbang setengahnya loh Mas. Dikasih 2 tutup nggak apa-apa. Jadi istilahnya 20 mili lah gitu ya. Itu dipunjuli lah dikasih. Ini cairannya itu kayak minyak tanah. Warna coklat Mas ya. Iya betul, warna coklat, kuning kekuningan coklat gini. Tapi kalau dituang nanti warnanya putih. Ini dikasih 2 tutup. Nah ini nanti dicampur air itu warnanya putih. Oke. Coba siram sedikit mabiur. Iya. Itu loh, putih toh. Mas tangkate. Nah, putih hasilnya kayak susu. Betul. Kalau tidak apa? Istilahnya penciumannya kurang bagus, pakai masker ya. Ya, lebih baik pakai masker Mas. Karena agak menyengat, agak menyengat kayak minyak tanah. Nah, tak tambahin air dulu. Terus ini diisi airnya sampai penuh ya Mas. Nah, karena ini musim hujan kita kasih perekatnya 1 tutup atau setengah tutup saja. Oke. Untuk perekatnya mereknya?
mereknya terserah, tapi saya itu pakai Apsa, merek Apsa. Apsa ya. APSA. APSA. Kira betul mahal lagi Mas. Ya, Ini loh Apsa. 800 TM. Ya. Oke. Kalau sulit cari yang ini merek biasa nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting dikasih perekat. Perekat macam-macam Mas. Ada yang murah juga. Nah, kalau susah dikasih perekat gini Mas, nanti apa itu diaduk itu ada busanya, sedikit busa. Kue. Ini diaduk dulu ya. Padahal tadi cuma buat tutup ya, warnanya kuning suratan. Jadi putih-putih gitu, putih-putih bening sekarang. Kayak susu. Nah, tapi kalau ini Mas, ini di daun itu tidak meninggalkan bercak. Oh gitu. Biasanya kalau yang fungisida kontak langsung kayak merek-merek Antrakol, Detan gitu kan ada kuning-kuningnya, iya, ada putih-putihnya gitu. Ada putih-putihnya. Kayak bekas kapur gitu. Kadang-kadang hijau itu. Nah, kalau ada. ini enggak berbekas. Oh, biasa. Malah lebih recommended tapi ya harganya segitu. Tapi umum kok untuk apa merek itu kadang sama petani itu ya, banyak yang pakai kok. Iya, kalau di petani itu kan biasanya dipakai untuk di saat sudah padi sudah Mas muncul itu loh. Itu supaya tidak gembos kalau di petani. Soalnya kenapa? Kadang-kadang itu kan kalau hujan malam gitu kan, terus padinya itu gembos-gembos istilahnya gabuk. Kalau orang Jawa bilangnya gabuk. Itu juga terkena jamur, jadinya padinya itu tidak mau berisi. Kalau padi seperti itu. Nah, jangan lupa ya, karena ini kan termasuk kimia, jadi pakai masker supaya baunya tidak menyengat. Nanti bisa pusing kalau tidak betah. Ya betul. Terus, nah ini pakai apa itu? Kerudung supaya di rambut itu tidak Mas. Oh tidak kalau terjadi cipratan itu tidak lengket. Ya. Kok ini ninja Mas? Ya betul. Nah, ini dalamnya masker. Luarnya pakai kaos bisa atau pakai jilbab juga bisa. hijab lah. Nanti eman-eman rambutnya Mas. Gitu. Ya, nanti rambutku kalau perawatan kan. Perawatan. Mas. Nanti kan ya. Oh ini saringannya. Nanti kalau rambutnya kena kan, wah keribatnya Mas. Oh iya. Apalagi itu kan, kalau jumlah banyak, kalau cuma 2 liter 3 liter untuk koleksi pribadi jas gitu. Itu kan kalau jumlah banyak, soalnya ini kan kalau yang untuk kelasnya kebun itu kan kalau tangki besar itu kan berkabut banget ya Mas ya. Terus anggreknya kan di sini kan tinggi-tinggi, jadi pasti ke atas gini nembaknya. Nanti kalau nyemprot gitu, kalau ibu-ibu kan biasanya suka ke salon gitu, nanti rambutnya kan kotor kan kasihan. Betul. Oke. Ini setelannya kalau punya yang seperti ini pakai yang berkabut ya Mas. Paling pol. Ya, yang berkabut itu bukan yang berkabut itu yang bentuknya gini loh ujungnya. Ini kan beli ujungnya doang kan ada toh. Paling berkabut ya. Jadi lebih merata. Oke. Jadi untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi bercak-bercak daun. Dan beberapa ini penyakit atau bakteri-bakteri anggrek yang jahat itu tidak menyerang lah. Betul. Akar full sampai ujung Mas yo. Ya, akar daun semua harus terkedok. Oh, memang baunya menyengat Mas. Ya, tapi nanti kalau sudah apa istilahnya? Sat ya Mas, kering. Itu tidak berbau. Oh, gitu. Ya. Wah, akarnya gondrong-gondrong Mas yang bagian sini yo. Ya. Ini walaupun plannya nggak tinggi tapi gondrong-gondrong. Lama banget ini berarti tanaman ini.
Seperti minyak tanah mas baunya. Ya, nanti kalau sudah kering mas, dia tidak berbau. Cuma baru semprot gini loh. Nah, ini juga kadang-kadang ini kenopnya jadi berhasil loh mas. Malahan? Biasanya kan kenop-kenop itu pada gagal loh mas. Kadang-kadang gagal. Ya itu kan penyebabnya kadang ada yang hewan, kadang ada yang bakteri. Memang kayak jamur gitu. Dan di kebun itu malah relatif mudah terserang karena tanamannya itu rata-rata kan ngumpul. Terlalu banyak tanaman. Wah ini ada bulbo apa mas? Yang mana? Anggrek dasi ya. Bulbopilum Phalaenopsis. Anggrek dasi. Ada gigan. Oh gigantea itu. Daunnya hijau ya, daun yang baru mas ya. Sering yang tanya itu gini loh mas, apa anggrek kok enggak bunga-bunga itu apa perlu dipupuk pembungaan itu? Nah gitu, kalau akarnya tidak sehat ya jangan dipupuk pembungaan, nanti malah mati. Lah makanya itu kadang kan gitu kan, mau jawab juga kadang-kadang kan tidak tahu kondisi plannya kayak apa kan gitu ya, terus mau jawab itu tidak tahu kondisi plannya bagaimana dan perawatan di rumah masing kan bagaimana. Nanti saya jelaskan panjang lebar, tapi kondisi di rumahnya nggak tahu kan. Plannya kayak apa, kalau plannya kayak apa, di lingkungannya kayak apa kan kita nggak tahu. Jadi nggak bisa jawab. Dataran tinggi atau dataran rendah itu, jadi tidak bisa komen. Terus anggrek itu anggrek tipe yang rajin berbunga atau memang agak lambat berbunga kan ada yang mau berbunga di dataran tinggi toh ada. Jadi di bawah di dataran rendah ya enggak mau bunga. Lek pupuk pembungaan itu yang recommended apa mas? Ada macam-macam loh mas. Contohnya itu ada yang kimia, ada yang organik. Kalau tiga yang ditanyakan yang kimia apa organik? Yang organik ya Jal? Yang organik itu yang pupuk hantu itu adalah mas. Aku punya yang apa itu? Khusus pembungaan. Khusus pembungaan. Oh warnanya gitu. Juga beda. Oh gitu. Ya, betul. Jadi pengaplikasiannya kan yang jelas sih terjadwal dan kontinu, tidak sekali pakai langsung keluar bunga kan ya enggak. Enggak mungkin. Terus penempatannya juga harus pas. Gitu. Iya banyak kok. Sebab-sebabnya itu banyak. Ini loh. Mas, bunganya sampai kayak gini. Ya. Wah, Banyak bunga. Banyak bunga di sini. Merata pokoknya ya. Mulai dari akar, batang, bunga, tidak beresiko bunga ya mas ya? Ya malah bagus mas. Malah bagus. Ini nggak berpengaruh ke bunga seperti kita kalau pakai insek lebihan gitu kan gosong tuh mas. Kadang-kadang gitu. Oke ya sahabat anggrek, begitu saja biar ya. Mas Takulnya menyelesaikan semprot-semprot seluruhnya sampai belakang sini sampai ke depan, tengah depan. Dan semoga untuk tips yang Mas Takul berikan bisa bermanfaat, karena ya pasti di saat awal musim hujan begini itu resiko banyak untuk anggreknya bisa terkena penyakit kalau tidak kita antisipasi sedini mungkin. Oke mas, terima kasih yo. Ya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Wih, gramane ndak umum mas, kembangi. Wih, sepike gede gramane. Itu tapi ndak umum iki.